siang Bu Rita. Selamat siang Bu Lena. Iya, apa kabar Bu Rita? Baik Ibu, Ibu apa kabar? Baik juga saya. Nah, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Ibu. Iya, gini Bu, di sini saya ingin memberikan beberapa arahan sama Ibu sebelum melakukan coaching. Karena di dalam coaching ini ada beberapa langkah agar Ibu perhatikan sebelum melakukan coaching ya Bu ya. Nah, yang pertama itu adalah coaching itu harus berdasarkan alur tirta Bu. Nah, seperti yang kita ketahui, tirta itu adalah tujuan dari coaching tersebut. Kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selain itu, coaching yang baik juga Bu harus memiliki beberapa prinsip. Prinsip coaching itu berupa kemitraan. Jadi Ibu sama coaching itu harus membangun kemitraan. Selain itu, Ibu juga harus mampu menggali kompetensi dari coaching tersebut. Kemudian Ibu juga harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Nah, selain itu Bu, ada juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Iya. Nah, kira-kira Bu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Dalam proses coaching ini ya Bu, Iya. yang kompetensi yang ingin saya Iya. kembangkan, Iya. yang pertama itu ada kehadiran penuh, Hmm. terus ada mendengarkan aktif, terus Iya. yang ketiga ini Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang berbobot atau Oke. pertanyaan-pertanyaan terbuka. Iya. Nah, di antara dari ketiga ini Bu, kompetensi mana yang lebih ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi ya Bu, Iya. yang saya kembangkan pada saat coaching nanti, yaitu mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif kan Ibu, kita akan timbul kehadiran penuh, Iya, untuk betul. mendengarkan jawaban-jawaban dari si coaching, sehingga kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari si coaching atau yang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, jadi kemampuan menyimaknya juga harus tinggi ya Bu. Iya, Iya, Ibu. iya. Nah, kira-kira Bu, indikator apa yang muncul, yang Ibu harapkan muncul oleh coaching dari coaching tersebut? Indikator yang saya inginkan dari si coaching ya Bu, pada saat coaching ini saya ingin di mana si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa membuat rencana untuk aksi nyatanya. Iya. Dan juga si coaching ini juga ada tanggung jawabnya timbul Ibu. Jadi baik, dia Bu, ada komitmen dari Iya. dirinya. Itu yang ingin saya Berkelanjutan berarti ya Bu inginkan, ya. Ibu. Iya. Nah, baik Bu, ternyata Ibu ini sudah memahami ya berbagai macam jenis prinsip-prinsip yang ada dari prinsip coaching ya. Nah, saya harap Ibu dapat melakukan proses coaching ini secara maksimal dan baik Bu. Terima kasih Ibu. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Gita. Selamat siang Ibu Rita. Bagaimana kabar Ibu hari ini Ibu? Sehat Bu, semangat tetap. Iya, sangat terlihat ya Bu. Ibu Iya. terlihat semangat, ceria hari ini ya Bu. Luar biasa sekali Bu Gita. Bu, katanya ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ya Bu. Benar Bu, saya lagi galau. Oke, Ibu lagi galau sekarang ya Bu. Oke, kira-kira apa yang membuat Ibu galau? Apa perasaan ada masalah apa Ibu hari ini? Begini Bu, saya kan mengajar agama Islam. Iya. Ya, saya guru dan studi. Ketika di kelas ada murid saya itu asik mengambil barang temannya saja. Apapun yang setiap hari ada saja yang diambilnya. Ada yang pensil, besok yang setek, besok yang uang. Setiap jadi keadaan kelas saya Bu, tidak ada amannya. Tidak ada amannya. Kalau udah datang dia, tidak ada yang aman. Bu, ini ku hilang, diambil skepin. Bu, ini ku hilang, diambil skepin. Terus seperti itu. Oke, berarti yang menjadi masalah Ibu, ada murid Ibu namanya Kevin, pada pembelajaran atau pembelajaran yang lain juga suka mengambil barang temannya. Sementara Ibu ini sebagai guru agamanya, tentu yang kenakan kan karakternya ya Bu ya. Oke Ibu, Ibu sudah ada meneliti atau bertanya apa penyebab si anak ini bisa suka mencuri Ibu? Sudah, saya panggil memang orang tuanya. Ternyata dia bukan tinggal sama orang tuanya Bu. Dia tinggal dengan kantil-kantilnya, kantilan
sarapan loh Bu, katakan di rumah saya kasih makan, dikasih uang jajan, tapi ya tetap seperti itu katanya begitu. Jadi kira-kira apa penyebabnya, saya bilang. Dibilangnya memang kebiasaan. Jadi menurut saya itu mungkin suatu penyakit ya Bu ya, begitu. Oke, berarti ibu sudah bertanya bahkan ke tantenya, ibu sudah melihat profil si anak, ibu sudah melihat kalau si anak ini berasal dari keluarga di mana bapak emaknya sudah tidak serumah dengan si anak ya Bu. Terus tantenya ini pun sudah bingung, itu mengatakan kalau itu kebiasaan, bisa disebut sebagai klepto ya Bu, mengambil barang-barang temannya ya Bu. Oke, dari kondisi keadaan si anak ini tadi, kira-kira apa yang ibu harapkan dari si anak ini? Ya, saya berharap ya Bu, sebagai namanya sebagai guru agama, pasti saya ingin anak saya kembali ke yang benar ya. Jangan sampai dia melakukan percurian ini, mengambil barang temannya ini menjadi kebiasaan, bahkan nanti sampai dia dewasa terbawa terus sifat yang jelek ini. Itu saya tidak mau Bu. Jadi saya mau si Kevin ini tidak lagi mengambil barang temannya. Iya. Berarti ibu mengharapkan ya si Kevin ini berubah kebiasaannya tadi yang bisa kita sebut sebagai klepto ya Bu. Bahkan dia mengambil barang temannya bukan untuk kebutuhannya. Jadi ibu ingin berubah supaya itu hilang dari dirinya, berubahlah dia ya Bu ya. Dari Bu Juwita ini, kira-kira langkah seperti apa yang ingin ibu terapkan untuk mengharapkan supaya si Kevin ini menjadi anak yang tidak mencuri lagi? Inilah yang saya masih bingung ya Bu. Saya kan mencoba berbagai cara ini. Pertama, saya dudukkan dia di depan supaya apa? Supaya tidak lagi mengambil barang temannya. Nah, di samping saya dudukkan. Berhasil Bu kalau satu hari. Nah, tapi besok ketika saya lengah, kembali lagi, ya terjadi lagi. Nah, dia maunya ini mungkin di bawah bimbingan saya saja, maunya ini diperhatikan terus gitu. Jadi kalau dia diperhatikan, kemungkinan kebiasaan ini untuk mengambil, menyembunyikan ini hilang. Itu satu saya ingin Bu diadakan konsul gitu dengan dokter atau psikiater ya, agar bagaimana sifat klepto ini bisa hilang, bisa sembuh dari dirinya. Hanya setelah saya berkonsultasi dengan tantenya, ya namanya perekonomian di bawah, untuk membawa ke dokter psikiater gitu, kayaknya kemampuan ekonominya tidak bisa. Oke, berarti langkah-langkah yang ini buat dengan memperhatikan dia dengan penuh perhatian dan kasih sayang ya Bu, karena Ibu dengan perhatikan mungkin kebiasaannya ini tidak dilakukan, tapi kalau lengah terulang gitu ya Bu. Terus Ibu ada langkah yang kedua, membawa atau mengusulkan supaya si Kevin ini dibawa ke psikiater, atau Ibu meminta dukungan dari kepala sekolah atau teman-teman yang lainnya, dari mahasiswa psikiater, apakah bisa untuk berkonsultasi melihat keadaan si Kevin ini supaya sikap kleptonya tadi hilang ya Bu ya, dan bisa sembuh ya Bu. bisa sembuh. Oke, untuk harapan Ibu itu untuk si Kevin ini, perubahan yang ingin Ibu harapkan, kalau di rating ini Bu, rating angka 1 kita buat sampai 10 nih, di rating berapa yang Ibu harapkan perubahan dari si Kevin ini? Kalau dari sikap kleptonya ya Bu, Iya. Dia ini di rating 4 di bawah 5 Bu. Karena benar-benar parah. Dia setiap hari, dan bukan satu teman yang dilakukannya seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita rating penyakit kleptonya ini ada di rating 4. Oh, berarti penyakitnya itu keberadaan sikap si Kevin ini berada di rating 4. Dari rating 4 ini Ibu ingin mengembangkan sikap yang lebih baik, berada di rating berapa lah sifat lebih baik si Kevin ini yang Ibu harapkan? Tentunya sebagai guru agama, cita-cita saya sebagai angka 10 ya Bu. Tapi karena sikap ini tidak bisa diperbaiki secara cepat, kalau saya lihat karena udah menjadi karakter ya, karena pantang
silap. Begini tuh nggak bisa cepat Bu. Jadi ya kira-kira di angka 7 aja saya sudah udah mendapatkan biasa. apresiasi yang luar biasa sebagai gurunya. Oke, berarti dari angka 4 ini Ibu berubah ke angka 7 itu sangat luar biasa hebat loh Bu. Merubah anak yang sudah kebiasaan itu tidak mudah gitu. Tapi saya percaya dengan Ibu dengan segala langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi, membawa psikiater, melalui anak-anak magang mahasiswa usul, dan dengan perhatian yang punya kasih sayang, saya percaya nanti ini bisa tercapai. Oke Ibu, untuk mencapai metode-metode dari Ibu tadi, seperti apa langkah Ibu untuk menerapkan metode-metode Ibu ini tadi? Ya itu Bu, yang pertama mencurahkan kasih sayang benar-benar dengan anak ini ya. Dia memang, jadi kalau sudah anak yang kurang kasih sayang ini, kasih sayang saya harus lebih tercurah dengan dia daripada yang lainnya. Berarti duduk pun harus sejajar di dekat saya supaya tidak terganggu temannya yang lain ya Bu. Kemudian ya itu tadi memberdayakan mahasiswa psikologi usul supaya bisa dia ini diobati gitu Bu. Oke, berarti Ibu akan membuat langkah-langkah itu tetap berada di samping Ibu supaya bisa diperhatikan secara leluasa, penuh kasih sayang ya Bu, perhatian lebih lah, Benar. kita bilang ya Bu ya. Oke Ibu, dari semua langkah-langkah atau cara-cara terus perubahan sikap-sikap yang Ibu sampaikan tadi ini Bu, kapan kira-kira ini mulai Ibu terapkan rencana Ibu ini? Kalau rencana secepatnya ya Bu ya, secepatnya rencana ini akan saya laksanakan. Mungkin ini mencurahkan kasih sayang dan memindahkan tempat duduk dia agar dekat dengan saya. Ini setiap saya masuk pasti saya laksanakan ini mulai minggu ini pembelajaran. Namun untuk rencana konsultasi dia ini ya mungkin akan memakan waktu yang agak lama Bu, panjang ya. Mudah-mudahan saya godok 1 tahun ini. Kebetulan mahasiswa psikologi usul lagi ada ya. Nah ini mau kami khususkan Bu, sebagai dia ya. Berarti sangat mendukung ya Bu dengan keberadaan mahasiswa di sekolah Ibu yang kebetulan jurusan psikolog juga ya, sangat mendukung luar biasa. Dari rencana Ibu ini tadi Ibu akan melaksanakan segera mungkin minggu depan. Oke, setelah kita membuat rencana ini Bu, setelah Ibu membuat rencana ini, seperti apa komitmen dari Ibu untuk melaksanakannya ini? Komitmen saya sudah pasti ya Bu. Bagaimana bisa anak saya itu sembuh dari penyakit klepto. Nah itu komitmen itu berarti kalau untuk sikap akan dilakukan secara terus menerus Bu. Terus menerus saya akan memperhatikan. Saya akan setiap gerak-gerik ya akan diperhatikan benar Bu. Itu akan berkelanjutan saya lakukan. Iya, luar biasa sekali Ibu dengan komitmennya melakukannya secara berkelanjutan tanpa bosan-bosannya sampai ada perubahan pada sikap ini ya Bu. Sungguh luar biasa. Oke, dari pembicaraan kita ini tadi Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, pertama saya pasti bingung ya, bagaimana menghadapi anak saya yang suka mencuri buah kekacauan. Nah, sekarang setelah berbicara dengan Ibu ini, saya menjadi dapat pencerahan. Oh, jadi saya aturan itu hanya terlintas. Nah, jadi setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya benar-benar merasa, oh ini benar solusi yang terbaik untuk dia. Begitu Bu. Iya, berarti yang tadinya Ibu merasa bertanya-tanya, padahal ada terlintas, cuman tidak terpikir panjang ya Bu ya, hanya terlintas saja. Sekarang Ibu sudah menemukan, sudah mencari solusi dari apa yang menghambat pembelajaran Ibu, dan Ibu sudah membuat rencana-rencana. Semoga kedepannya dengan segala rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Terlebih berharap sikap ini bisa berubah sesuai harapan. Amin. Oke, saya sangat percaya dengan semangat Ibu Gita, dengan komitmen Ibu Gita. Saya yakin dan percaya sikap ini pasti bisa berubah di tangan Ibu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil ya Bu.
ya, sehingga anak saya ini sembuh dari penyakit muncul. Oke, baik. Mungkin itu saja pembicaraan kita untuk hari ini, Bu. Mungkin untuk hari-hari kedepannya boleh kita berbicara untuk hal-hal lain lagi dan bagaimana perkembangan si Kevin ini, ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Gita. Terima Selamat kasih, Bu siang, Linda. Ibu. Selamat siang. Baik Bu, ya saya tadi sudah memperhatikan proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, apa yang Ibu rasakan Bu? Saya merasa senang, Ibu, karena tadi pada saat coachingnya berjalan dengan lancar, Ibu. Si coach juga dengan tenang menjawab pertanyaan saya, dan si coach juga dengan santai, dan si coachnya juga merasa lega. Dia merasa bangga karena sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya sangat merasa senang. Iya, berarti kalau udah senang, berarti proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, bagaimana ketercapaian indikator yang Ibu inginkan terhadap coaching? Saat coaching tadi ya Bu, Iya. saya sudah melakukannya dengan alur tirta ini, Bu. Iya. Dimana tadi sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi masalah, terus Ibu sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab, ada komitmen dari si coaching. Terus kemampuan saya juga tadi, Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi si coaching, sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oke Bu, iya tadi saya juga sudah memperhatikan ya Bu ya. Ibu juga sudah tadi melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Saya juga tadi juga memperhatikan Ibu sudah menerapkan berbagai prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu. Nah, selain itu juga Ibu saya di akhir tadi ya, saya amati juga Ibu sudah mencari dan menemukan solusi secara bersama-sama dengan coach tadi. Nah, selain itu Ibu juga tadi sesama coach saya lihat serius, fokus, ada sedikit bercanda ya. Berarti sudah terjalin tadi Bu? Prinsip tadi ya, kemitraan ya Bu ya, luas, tidak ada lagi malu-malu gitu ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya Bu, kompetensi lain apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coach Ibu ini tadi? Setelah melakukan coaching tadi ya Iya. Bu, mungkin kompetensi ini saya kembangkan ke depannya, yaitu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Sehingga kan Bu, si coach tadi bisa lebih leluasa lagi menggali potensinya, dan si coach bisa lebih leluasa lagi menceritakan permasalahannya, menemukan solusinya. Dan juga Ibu ingin saya lebih memahami lagi proses atau alur tirta itu. Iya. Jadi sehingga proses coaching berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi daripada hari ini. Iya baik Bu, berarti kita sama-sama selalu menggali ya Bu ya kemampuan kita untuk mengcoaching atau sebagai supervisi gitu ya Bu ya. Oke Bu, baik Bu, kita sudah berada di ujung observasi. Saya harapkan nanti kegiatan seperti ini kita lakukan lagi ya Bu ya, untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan teman-teman kita sejauh kita. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang Bu Lena. Iya.